Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Nur Saparwadi. Channel di mana Anda akan menemukan solusi bagaimana cara mengatasi gangguan cemas dan asam lambung. Di sini kita akan berbagi pengalaman, berbagi cerita terkait dengan bagaimana cara mengatasi asam lambung dan cemas berlebihan. Baik, di kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai apa yang menyebabkan kita terkena gangguan cemas dan asam lambung. Apakah asam lambung disebabkan oleh cemas yang berlebihan atau teman-teman terkena asam lambung terlebih dahulu yang menyebabkan gangguan cemas berlebihan. Baik, sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami adalah saya terkena gangguan cemas terlebih dahulu, sehingga itu yang mengakibatkan saya terkena asam lambung mah kronis. Jadi tergantung dari orangnya. Ada yang terkena gangguan cemas terlebih dahulu, ada yang terkena asam lambung terlebih dahulu, sehingga itu yang mengakibatkan cemas berlebihan. Jadi sesuai dengan diri saya pribadi, saya terkena gangguan cemas terlebih dahulu. Oke, baik, awal saya terkena gangguan cemas terlebih dahulu yaitu adalah ketika saya masih menjadi seorang mahasiswa. Pada saat itu saya tiba-tiba kaget. Memang pada dasarnya saya adalah orang yang cemas. Dari SMP, SMA saya sudah sering memikirkan hal-hal yang belum terjadi, hal-hal yang belum pasti. Karena ada orang yang memiliki kecemasan diakibatkan oleh faktor genetika. Jadi cemas itu sudah ada sebenarnya pada diri kita masing-masing. Tapi yang bahayanya itu adalah kita memiliki cemas yang berlebihan. Sehingga cemas itu ketika dipelihara lama-kelamaan akan mengakibatkan penyakit gangguan lambung. Nah, jadi kawan-kawan ingat bahwa walaupun kita memiliki cemas itu hal yang biasa, tapi ketika kita sudah memiliki cemas itu dipelihara dan lama-kelamaan akan berakibat buruk terhadap lambung kita, sehingga itu yang menyebabkan asam lambung kita naik. Jadi dan ada juga orang yang memiliki cemas berlebihan akibat asam lambung. Lama-kelamaan ketika asam lambung secara berlebihan diproduksi oleh lambung, maka secara tidak langsung merasa takut mati, takut pingsan, keringat dingin. Nah, walaupun sedikit sensasi yang kita rasakan, kita akan selalu mengait-ngaitkan dengan penyakit yang serius. Sehingga lama-kelamaan itu yang akan membuat kita akan semakin drop. Kita merasa bahwa kita demam. Tapi sebenarnya itu adalah akibat dan energi atau pikiran-pikiran negatif itulah yang menyebabkan kita demam. Karena di dalam tubuh ini ketika kita selalu memikirkan hal-hal negatif, maka akan direspon oleh otak kita sehingga akan berpengaruh buruk terhadap tubuh kita. Tapi ketika kita sudah berpikir positif, walaupun sensasi bagaimanapun sensasi yang kalian rasakan, tapi kita selalu berpikir positif bahwa itu tidak berbahaya, itu tidak mengakibatkan kematian, itu tidak mengakibatkan pingsan, tapi enjoy, nikmati setiap sensasi yang kalian rasakan, maka gangguan cemas itu akan berkurang dengan sendirinya. Apalagi kita konsisten, komitmen, selalu lakukan meditasi di malam hari, insya Allah. Karena itu adalah cara saya bisa menenangkan diri saya, atau berzikir, memperbanyak istighfar, sholawat. Jadi teman-teman, asam lambung diakibatkan oleh stres. Selalu memikirkan hal-hal yang belum pasti terjadi, selalu memikirkan masa depan. Ingat kawan, bahwa jangan terlalu banyak mikir. Hidup ini jangan terlalu banyak mikir. Sudah ada prosesnya, sudah ada jalan yang kita akan lalui. Ingat, buat apa Anda memikirkan tentang kematian? Khawatir, serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan asam lambung adalah penyakit yang biasa. Banyak orang atau bahkan hampir semua orang memiliki asam lambung. Tapi ketika kita tidak mampu mengontrol pola pikir kita, itu yang menyebabkan asam lambung berlebihan. Kawan, ingat, kalian pasti akan sembuh, pasti akan sehat. Tinggal bagaimana Anda bisa mengontrol pola pikir Anda. Selalu tenangkan diri Anda. Setiap sensasi yang datang, selalu Anda tenangkan diri Anda bahwa semua akan baik-baik saja. Memang gangguan cemas itu tidak enak, tapi ketika Anda sudah mampu mengatasi atau sudah tahu bagaimana cara mengatasi gangguan cemas itu, insya Allah 1 bulan, 2 bulan Anda akan merasakan kebahagiaan. Ingat, Allah tidak akan memberikan hambanya ujian di luar batas kemampuannya. Ingat, asam lambung tidaklah berbahaya, tapi gangguan cemas itu adalah yang menyebabkan Anda merasa paling menderita. Khawatir jangan dipelihara. Asam lambung, gangguan cemas ini bisa diakibatkan oleh pertama, trauma melahirkan, trauma masa lalu yang sangat mendalam, memikirkan hal-hal yang belum terjadi, sudah kita berkhayal tinggi, berhalusinasi. Nah, itu yang menyebabkan kalian terkena gangguan cemas. Mungkin dulu waktu kecil sudah trauma dengan hal-hal buruk yang telah menimpa Anda, atau Anda pernah terkena penyakit serius. Nah, pada saat ini, karena pikiran itu tidak selamanya apa yang kita lakukan terdahulu di memori kita tidak akan pernah bisa terhapuskan, atau gangguan cemas itu bisa timbul karena penyesalan yang berlarut-larut hingga kita merasa depresi, putus asa. Ingat kawan, tetap Anda semangat, jangan pernah putus asa. Di channel ini, di video ini kita berbagi pengalaman, berbagi cara bagaimana cara mengatasi gangguan cemas dan asam lambung. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya umat adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Kita sama-sama berbagi. Apa yang pernah saya lakukan, bagaimana cara saya mengatasi, saya akan berbagi kepada kalian. Karena kita adalah saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.